pemirsa, bersama saya Nadia Hana. Kemarin kita sudah membahas tentang pemilu di tahun 1971. Lalu, bagaimana pemilu di tahun 1977? Maka simaklah video berikut ini. Pemilu mulai diadakan secara teratur setelah tahun 1971. Pada tanggal 2 Mei tahun 1977, Republik ini mengadakan pemilu ketiga sepanjang keberadaannya, yang juga merupakan pemilu kedua yang diadakan pada era Orde Baru. Pemilu ini dilaksanakan pada tahun 1977 dengan tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk DPR Pusat, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara pemilu saat tahun 1977 dengan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1971 adalah jumlah peserta partai yang jauh lebih sedikit. Hanya ada 2 partai politik serta 1 golongan karya. Hal ini terjadi ketika pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar sebagai upaya untuk mengurangi jumlah partai. Dari sinilah kata fusi yang berarti bersatunya partai-partai dengan ideologi yang sama berasal. Partai-partai politik dipaksa untuk bersatu di sekitar ideologi yang sama karena dampak dari kebijakan pemerintah. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 2 partai politik dan 1 golongan karya. Partai politik tersebut adalah partai-partai nasionalis dan Kristen bergabung membentuk Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. PDI sendiri terdiri dari Partai PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba. Sementara, partai-partai Islam bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. P3 sendiri terdiri dari Partai NU, Parmusi, PERTI, dan PSII. Meskipun demikian, di dalam pemilu 1977 tidak ada amandemen yang mengalami perubahan. Sistem proporsional tertutup digunakan pada pemilu 1977 untuk memilih DPR dan DPRD. Sistem proporsional yang digunakan di daerah pemilihan pada pemilu 1971 masih merupakan mekanisme yang digunakan untuk distribusi kursi. Setiap warga negara yang memilih hak pilih harus didaftarkan oleh pemerintah melalui prosedur pendaftaran stelsel pasif. Sebanyak 63.998.344 suara atau 90,93% dari total 70.378.750 pemilih memberikan suara yang sah. Golkar memperoleh 39.750.096 suara atau 62,11% dari total suara yang masuk. Berbeda dengan pemilu 1971, partai ini kehilangan 4 kursi atau hanya mendapatkan 232 kursi dalam perolehan kursi. P3 memperoleh suara terbanyak pada pemilu 1977 di sejumlah daerah, bahkan mengalahkan Golkar di DKI Jakarta dan daerah istimewa Aceh dengan 18.743.491 suara dan 99 kursi secara nasional. P3 meningkatkan perolehan suara nasional sebesar 2,17% atau 5 kursi dibandingkan dengan jumlah kursi yang diperoleh 4 partai Islam pada pemilu 1971. Sementara PDI mengalami penurunan dengan memperoleh 5.504.757 suara atau sekitar 8,6%, yaitu 29 kursi atau 1 kursi lebih sedikit dari total kursi partai-partai sebelumnya. Hasil pemilu 1977 menjadi titik penting dalam perjalanan politik Indonesia. Kemenangan besar Golkar yang dinyatakan memperoleh lebih dari 60% suara dipandang sebagai legitimasi bagi rezim Orde Baru. Namun, di balik angka tersebut banyak suara rakyat yang terabaikan. Proses pemungutan suara seringkali dipenuhi dengan intimidasi dan manipulasi yang mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam banyak kasus,
pemilih tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Dan hasilnya lebih mencerminkan keinginan pemerintah ketimbang aspirasi masyarakat. Dominasi Golkar pada pemilu 1977 bukan hanya sekedar kemenangan partai, tetapi juga merupakan simbol kekuasaan pemerintah Orde Baru. Pemerintah menggunakan hasil pemilu ini untuk memperkuat legitimasi mereka dan memastikan bahwa mereka akan tetap berkuasa di tengah-tengah masyarakat.